Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Sawitri Dewi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah, tepatnya di kelas A. Saya ingin memaparkan sedikit materi tentang pengantar antropologi, yakni perbedaan kedua kelompok dalam seni dan kerajinannya, juga terkait dengan perbedaan keterampilan presentasinya. Aris dan kerajinan orang Exkiom dikenal karena keterampilan dalam desain pelaksanaannya. Temnen dianggap memiliki kualitas yang sangat relatif buruk. Bentang alam Arktik yang tertutup salju secara relatif tidak dapat dibedakan merupakan faktor alam ketinggiannya. Tingkat diskriminasi visual yang ditentukan di antara beberapa populasi Exkom, yakni brio perjalanan pemerintahan PBB atau Kanada. Dilakukan oleh beberapa spesialis di masyarakat. Seni dan kerajinan berkualitas tinggi yang dilakukan oleh masyarakat umum. Mendorong pembelajaran, manipulasi, spesial, dan diskriminasi detail secara positif, dan berhubungan positif dengan persepsi spesial. Dalam bahasa pun, kontras antara Temnen dan Exkiom menunjukkan pengaruh budaya terhadap persepsinya. Bahasa Temnen mengandung relatif sedikit istilah yang mengungkapkan konsep geometri spesial, sedangkan bahasa Exkiom mengandung banyak istilah. Dan seorang dari garis lingkungan ini cenderung menganggap garis vertikal mewakili bidang yang memanjang sepanjang garis penglihatannya. Oleh karena itu, akan menganggapnya lebih panjang daripada garis vertikal. Masyarakat tidak tinggal di lingkungan dengan banyak ruang terbuka dan luas tidak begitu rentan terhadap ilusinya. Adapun konsep budaya perilaku manusia juga menunjukkan variasi yang besar antara budaya. Kemampuan spesial berarti kemampuan untuk memilah-milah komponen-komponen yang berada dalam suatu lingkungan untuk memisahkan suatu unsur dan konteksnya, dan untuk menempatkan diri secara akurat dalam hubungannya dengan ciri-ciri lingkungan. Sejumlah penelitian mengonfirmasi hipotensi bahwa pola budaya, khususnya ekologi dan praktik membesarkan anak, mempunyai dampak penting pada pengembangan kemampuan spesies spesial. Selain meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara tuntutan ekologi yang dibebankan pada suatu masyarakat, berbagai aspek budaya, dan pengembangan kemampuan persepsi kognitif tertentu. Penelitian ini memiliki relevansi yang lebih umum ketika kita melihat perbedaan kecil dalam nilai tes antara populasi simpel Skotlandia dan Exkiom, serta perbedaan signifikan antara lain masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan. Tes angkanan tertanam. Tes ini merupakan salah satu ukuran persepsi spesial dan hasil tanpa perbedaan antara budaya. Perbedaan individu dalam kemudahan menyematkan angka. Jurnal kepribadian. Hubungan dalam setiap budaya, faktor ras tidak dapat menjelaskan variasi persepsi kognitif. Lebih jauh lagi, perbedaan kinerja antara orang Exkiom dan Temnen serta di antara masyarakat non-barat lainnya telah diuji, tampak akan mengakhiri gagasan tentang melintas primitif. Budaya dan koneksi kompetensi kognitif atau kecerdasan terdiri banyak kapasitas tertampil dan respon adaptif terdapat pada lingkungan. Dalam masyarakat kita melihat kecerdasan sebagai cara khusus untuk memecahkan masalah yang melibatkan kemampuan untuk menganalisis dan menggenerasikan kembali data ke dalam pola-pola baru.
Gaya kognitif analitik ini berada pada salah satu ujung sebuah kontinum. Gaya kognitif global ada di sisi lain dalam tes individu. Dengan gaya kognitif global mempunyai lebih banyak kesulitan dalam memisahkan elemen-elemen perbedaan dalam suatu pola. Mengembalinya dari konteksnya dan menghubungkan kembali dengan cara baru. Meskipun gaya kognitif analitik tampak berkembang sering bertambahnya usia dalam beberapa penelitian empirisi yang menunjukkan kepentingan cara budaya membentuk keterampilan dan gaya kognitif seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Ditenmen dan Exkiom. Keterampilan persepsi kognitif yang berada tampaknya bersifat adiktif dalam situasi ekologi yang berbeda. Suatu gaya tidak lebih unggul dari yang lain, namun lebih cocok dalam lingkungan dan situs kehidupan yang berbeda. Gaya analitik dalam masyarakat kita mempunyai hubungan yang sangat jelas dengan pendidikan formal, sifat khusus teknologi industri, dan kebangkitan pemikiran ilmiah secara memahami dunia. Penelitian lintas budaya kini mulai memberikan titik terang pada hubungan antara berbagai keterampilan kognitif dan pola budaya serta lingkungan ekologi di mana keterampilan tersebut berada. Misalnya pola pengusaha anak yang mendorong kebebasan dan pemisahan anak dari keluarga cenderung berkorelasi dan diasumsikan menghasilkan gaya yang lebih analitis. Nilai tinggi pada tes kecerdasan barat untuk TIF sebuah suku di Afrika menekankan pentingnya pembelajaran budaya mengenai kecerdasan. Karena hal ini berlaku pada populasi manusia suku TIF. Suku yang tidak bisa membaca menonjol di Afrika sub-Sahara karena pola pengusaha anak mereka kebanyakan orang Afrika lainnya. Masyarakat mengajarkan rasa hormat terhadap otoritas dan kepatuhan kepada orang yang lebih tua. TIF mengurangi tekanan pada kepatuhan dibandingkan dengan ketegasan pada anak-anak. Anak-anak TIF juga menonjol karena sejauh mana mereka memilikinya secara spontan dan antusias berpartisipasi dalam pengalaman tes kecerdasan. Dalam hal ini kami mengajikan beberapa cara di mana pola dan tanggapan dasar perilaku manusia dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. Pola budaya kebiasaan makanan. Setiap individu harus makan untuk bertahan hidup. Namun apa yang orang makan, kapan dan dengan cara apa? Semua dipengaruhi oleh budaya. Tidak ada masyarakat menganggap segala sesuatu di lingkungannya yang dapat dimakan. Seorang vegetarian Hindu akan merasakan memakan anjing, dan seorang Muslim akan merasakan hal yang sama mengenai dengan daging babi. Kebanyakan orang Amerika akan merasa ngeri saat memakan serangga. Meskipun hal ini merupakan praktik umum di banyak belahan dunia. Namun, sebelum adanya kontak budaya di mereka melalui keintiman seksual dengan mengendus pola-pola pendahuluan sosial dan seksual. Mengarah pada hubungan seksual juga berbeda antara budaya. Penduduk Pulau Trobred, seperti dijelaskan oleh Malinowski, selain memeriksa rambut satu sama lain untuk mencari kutu dan memakannya,
penduduk aslinya merupakan pekerjaan yang alami dan menyenangkan antara dua orang yang saling menyukai. Di tahun 1929, ini mungkin tampak menjijikan bagi kita. Bagi suku Trobrieder, kebiasaan orang Eropa yang mengharuskan anak laki-laki dan perempuan pergi piknik dengan membawa ransel berisi makanan juga sama menjijikannya. Meskipun merupakan kebiasaan yang bisa diterima jika anak laki-laki dan perempuan Trobried mengumpulkan makanan liar bersama-sama sebagai persiapan. Siapa yang dianggap sebagai pasangan seksual? Yang terdapat juga berbeda-beda di seluruh dunia. Perasaan kita tentang aktivitas homoseksual tidak dimiliki oleh semua budaya. Di beberapa masyarakat masih wajib melakukan hubungan homoseksual, merupakan sebagian dari penelitian bagi setiap remaja laki-laki yang sebagai orang dewasa diharapkan dan tampaknya memang melakukan pernikahan heteroseksual di budaya lain seperti di beberapa wilayah di Eropa. Sekian dari saya penjelasan sedikit tentang pengantar antropologi di bidang kebudayaan pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.